Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan Warta Jemaat GKJ Maguwoharjo Minggu 14 Februari 2021. Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 16 dan akan dilaksanakan secara online. Ibadah ini juga sekaligus sebagai awal aksi puasa. Gereja menyediakan abu untuk pengolesan. Warga dapat mengambil di kantor gereja pada jam kerja. Mohon perhatian warga GKJ Maguwoharjo. Sidang Majelis Istimewa Terbuka. Sidang Majelis Istimewa Terbuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, pukul 10. Rapat melalui video call atau Zoom. Mengundang seluruh majelis, pengurus harian, bidang, badan, komisi, panitia, tim, wilayah GKJ Maguwoharjo. 3. Bantuan bencana alam diinformasikan kepada warga GKJ Maguwoharjo dalam rangka peduli terhadap daerah di Indonesia yang saat ini terdampak bencana alam. Warga dapat memberi sumbangan melalui rekening 0081 01 000099 34 atas nama Deputat Penata Layanan Sinode GKJ. Peduli Covid GKJ Maguwoharjo masih berlangsung. Namun bila dirasa tidak diperlukan lagi, bisa disalurkan dengan memberi sumbangan pada beberapa daerah di Indonesia yang terdampak bencana alam. Warta keseluruhannya bisa dibaca di Warta Jemaat GKJ Maguwoharjo online. Mari sebelum kita awali ibadah, kita bangkit berdiri. Kita pujikan nyanyian pembukaan dari Kidung Pujian 140 bait 1, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan hadirlah di sini, berikan berkat sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti Ramadan anugerah, berilah agar hati kami segar, senang dan cerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita saat ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi. Dengan pengakuan ini, turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema ibadah kita pada saat ini adalah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan. Kemuliaan Allah senantiasa dinyatakan kepada kita semua hingga saat ini, di dalam setiap situasi keadaan apapun, dan juga di dalam karya apapun, dan juga di dalam penyertaan kepada setiap umatnya, kepada kita semua selaku anak-anaknya. Tentu kita merasakan bahagia ketika kemuliaan itu dinyatakan kepada kita, terlebih khusus di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama nyatakan akan keagungan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1-3, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah di dalam segenap kehidupan kita yang hingga saat ini masih diwarnai dengan segala situasi yang berbeda atau berubah-ubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi suatu kenyataan di dalam setiap situasi keadaan yang kita rasakan, yang kita miliki hingga saat ini, tentu itu menjadi satu situasi keadaan yang menuntun kita diharapkan selalu memuliakan nama Tuhan. Tetapi menjadi suatu catatan, menjadi suatu koreksi bagi kita semua. Terlebih-lebih di dalam suasana pandemi COVID-19 pada saat ini. Masihkah kita memuliakan nama Tuhan? Sehingga dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia di dalam segenap kehidupan kita, di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang di dalam situasi keadaan sebagaimana pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit umat Tuhan yang luntur akan kasihnya kepada Allah dan juga luntur kasihnya kepada sesamanya. Sehingga itu menjadi satu introspeksi di mana kita sering tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hukum kasih, yaitu boleh dapat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Begitu pula menjadi satu catatan atau koreksi bagi kita. Apakah kita masih mampu dan senantiasa dapat menyatakan kemuliaan Tuhan Allah itu dengan mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang menjadi satu kesempatan yang baik, supaya kita masih dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia, yang melihat akan kemuliaan Allah di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah, di dalam namanya lah, kasih itu diwujud nyatakan di tengah-tengah dunia dan juga kepada kita semua. Oleh karena kita belum mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan juga seringkali kita belum mampu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ungkapkan penyesalan kita dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita satukan hati kita di dalam doa. Kita naikkan permohonan akan pengampunan dosa-dosa kita. Engkau Tuhan Allah yang baik, Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah yang kami kuduskan melalui dan di dalam peribadatan kami saat ini. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur atas kesempatan pada hari Sabat ini. Kami boleh dapat bersekutu, berkumpul, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo ataupun bersama-sama dengan keluarga untuk memuji, memuliakan Engkau. Kemuliaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu, dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Begitu pula di dalam segenap kehidupan gereja-gereja Tuhan, sebagaimana pula yang ada di dalam kehidupan gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Atas kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami semua, kami boleh dapat dibangun di dalam satu kekuatan iman keyakinan kami. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah. Akan tetapi di dalam segala kelemahan dan juga di dalam keterbatasan diri kami juga mengakui akan ketidaksempurnaan kami. Di dalam kami menanggapi akan kemuliaan Tuhan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus menjadi satu koreksi bagi kami, di mana kami seringkali tidak mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Dan juga seringkali kami tidak mampu mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Agar kami terpelihara sebagai orang-orang yang berbahagia, yang melihat akan kemuliaan-Mu ya Tuhan, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Surat doa pengampunan ini kami panjatkan, kami naikkan, hanya di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berita anugerah di dalam kesempatan atau pada hari Sabat ini akan kita terima dari 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berita anugerah ini sungguh menjadi anugerah kebahagiaan bagi kita semua selaku umat kepunyaan Tuhan. Dan biarlah anugerah kebahagiaan ini senantiasa menjadi kekuatan sepanjang dan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita menyelesaikan akan kehidupan pada zaman akhir ini. Bagaimana kita semua dimampukan, bagaimana kita dituntun berdasarkan apa yang menjadi hikmat Tuhan, kita akan terima petunjuk hidup baru. Dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengajaran senantiasa mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Juga merupakan satu bagian di dalam pengertian kita bagaimana kita menerima segala keadaan berkat pertolongan Tuhan dengan selalu kita tanggapi dengan sikap kerendahan hati kita. Mari kita bersama-sama dengan berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita dengan kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 219. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, di saat ini ku angkat tembang. Angkat tembang bagi Yesus.
Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara ungkapan kesanggupan kita melalui tembang, melalui pujian, karena kemuliaan Allah senantiasa dinyatakan kepada kita semua. Biarlah itu menjadi tembang kehidupan kita melalui dan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bersama-sama satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, karena kemuliaan yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami melalui anugerah iman yang Engkau tujukan di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan itu kami pahami di dalam kebenaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebenaran kasih melalui pengampunan. Kebenaran kasih melalui satu tuntunan hikmat di jalan kebenaran. Dan juga di dalam satu kepastian menuju akan satu kehidupan yang kekal. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur atas anugerah kebahagiaan yang Engkau nyatakan di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami boleh dapat menyikapi situasi pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini di dalam anugerah kebahagiaan itu. Menjadi orang-orang yang berbahagia bukan karena kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tetapi Engkaulah yang berkenan menganugerahkan banyak berkat, banyak pertolongan yang menjadi perwujudan akan kemuliaan Tuhan sepanjang dan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kekuatan anugerah menjadi orang-orang yang berbahagia ini, kami boleh dapat menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan selalu mematuhi kami menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Begitu pula menjaga jarak, menjauhi akan satu kerumunan orang banyak dan membatasi akan mobilitas dan interaksi kami. Sehingga apa yang menjadi satu upaya pemerintah menjadi harapan kami semua, banyak umat Tuhan di muka bumi ini dan khususnya yang ada di daerah wilayah kami masing-masing, supaya penyebaran dan penanganan COVID-19 ini boleh dapat disikapi secara bersama-sama di dalam satu kerendahan hati dan juga di dalam satu sikap perbuatan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah di dalam suasana pandemi ini pula ya Allah, kami masih menjadi orang-orang yang berbahagia. Walaupun mengalami satu situasi perubahan yang luar biasa, dampak daripada pandemi ini, tetapi tidak mengurangi akan sedikit pun kebahagiaan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan Allah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus masih kami miliki, masih kami rasakan, dan juga masih kami hayati. Karena kasih Tuhan benar, begitu pula karya pertolongan Tuhan nyata. Dan apa yang menjadi hak anugerah berkat yang kami rasakan, yang kami nikmati, masih membuat kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapa, di dalam kesempatan ini, kami menyerahkan akan kehidupan keluarga-keluarga kami ke dalam belas kasihan. Begitu pula gereja-gereja Tuhan di mana saja, terkhusus untuk gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Tentu apa yang menjadi dampak daripada pandemi ini, kami masih melaksanakan ibadah secara online. Biarlah tidak mengurangi akan menjadi orang-orang yang berbahagia melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun kami beribadah atau melaksanakan kegiatan gereja wilayahnya secara online, kebahagiaan kami terjaga. Kemuliaan Tuhan masih menjadi satu penghayatan tak kalah kami bisa memuji bersama, berdoa bersama, mendengar akan pemberitaan firman-Mu juga di dalam satu kebersamaan yang ada. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberikan satu tuntunan, menyatakan akan belas kasihan-Mu di dalam diri saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses penyembuhan untuk Ibu Esti Wijayanti, Bapak Fajar Yuswanto, Bapak Sukiman, Ibu Suhardi, Bapak Pendeta Emeritus Purwadi, anak kami Octavianus Samuel Kusuma, begitu pula Ibu Sri Sugiyarti Tomo, Ibu Gloria Puji Rahayu Nimpuno, begitu pula anak kami Ivana Elora Aryono, dan juga anak-anakmu saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami percaya mereka juga merasakan berkat kebahagiaan di dalam pemulihan, di dalam penyembuhan mereka. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami percaya Engkau menganugerahkan dengan pertambahan usia kelahiran,
dan juga di dalam pertambahan usia perkawinan. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang berbahagia, menghayati akan kemuliaan Tuhan dengan berkenan menambahkan usia kelahiran ataupun perkawinan. Biarlah semuanya itu menjadi satu pengakuan kami semua. Bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di mana saja. Dan juga terkhusus di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Maguwarjo. Kami boleh dapat bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, supaya apa yang menjadi keadaan kami pada saat ini senantiasa boleh dapat kami lakukan di dalam satu kekeluargaan, kerjasama dan di dalam kerendahan hati. Kami menyerahkan upaya pemerintahan bangsa dan negara kami, ya Allah, kiranya Engkau yang berkenan memberkati dengan kebenaran hikmat Tuhan, supaya mereka tidak putus asa di dalam menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Inilah yang menjadi seruan doa, ucapan syukur, terima kasih kami, penyerahan diri dan permohonan kami. Di dalam diri anak yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Persembahan diiringi dengan nyanyian NKB 197 ayat yang pertama dan kedua. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut tergesa, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah Bapak Ibu kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur yang tiada terhingga kepadamu. Betapa kasih dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan
kami mengalami hari-hari kami, waktu-waktu kami, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau memelihara hidup kami. Juga pada pagi hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan waktu agar kami boleh melakukan ibadah perjamuan kudus. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk persembahan syukur kami. Dan juga pada saat ini kami telah mempersiapkan persembahan kami masing-masing sebagai wujud persembahan syukur hati kami. Dibandingkan dengan apa yang kami terima, berkat-berkat-Mu yang sungguh besar setiap hari, tiada bandingnya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang melihat hati kami, karena Engkau-lah yang memiliki hati kami dan yang menyelidiki hati kami. Berkatilah persembahan ini ketika kami serahkan di rumah perbendaharaan-Mu, tangan-tangan yang mengelolanya agar semuanya bermanfaat bagi orang-orang yang sungguh memerlukannya bagi perkembangan kerajaan-Mu di muka bumi. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, kebenaran sabda-Mu, titah-titah-Mu, ya Raja kami. Melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Heru Sumboto. Kami memohon berkat-Mu agar firman-Mu yang boleh kami dengar juga mampu menerangi hidup kami, karena kami mampu melakukannya dan memeliharanya dalam kehidupan kami setiap hari, oleh karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan seluruh peribadatan kami pada pagi hari ini, hingga pada akhirnya nanti agar boleh selesai dan berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih, inilah doa sembah kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dengan kita membaca, mendengar, merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan sebagaimana di dalam kitab Injil Markus 9, kitab Injil Markus 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengar dan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah
di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Segala puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan Allah yang hingga saat ini masih berkenan untuk boleh dapat menyempurnakan peribadatan kita yang kita lakukan secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita dan juga melalui media online ini. Apa yang menjadi tema kita di dalam peribadatan ini dan juga yang akan menuntun ketika kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus adalah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemuliaan yang dimaksudkan saat ini berbeda dengan kemuliaan yang terjadi di atas gunung yang tinggi itu di sekitar Kaisaria Filipi. Gunung yang di sekitar Kaisaria itu dimungkinkan di dalam satu tafsiran adalah Hermon. Yang peristiwa yang menjadi sesuatu hal yang menggemparkan hati para murid Petrus, Yakobus, Yohanes pada saat itu adalah satu peristiwa transfigurasi. Perubahan rupa dengan berkilat-kilat apa yang menjadi suatu cahaya, sinar yang nampak yang terjadi pada saat itu. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam peristiwa transfigurasi, di dalam satu tafsiran di atas gunung Hermon itu. Itu yang terjadi, pemahaman akan kemuliaan saat itu. Yang menjadi satu kesaksian Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tentu kemuliaan pada saat ini, pada zaman akhir ini, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, barangkali apa yang menjadi peristiwa transfigurasi itu tidak terjadi. Bisa saja terjadi, tetapi hingga saat ini belum menjadi satu berita yang menggemparkan akan seluruh isi dunia. Oleh karena itu, pemahaman tentang kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita di zaman akhir ini, marilah kita tidak pahami di dalam satu peristiwa transfigurasi, tetapi di dalam satu peristiwa lainnya, yaitu ketika Tuhan menolong kita semua, menyembuhkan kita semua, menyukseskan kita semua, menyertai kita semua dalam segala keadaan, sehingga kita masih dapat menjadi orang-orang yang berbahagia, yang boleh dapat menyaksikan akan kemuliaan Tuhan melalui dan di dalam karya-karyanya itu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sesuatu hal yang menjadi catatan tersendiri dengan 3 nama Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara perhatikan, nama-nama ini, Petrus, Yakobus, Yohanes ini, di dalam bahasa Yunaninya, Petrus artinya batu. Petrus artinya batu. Yakobus artinya pengganti. Yohanes artinya kasih karunia. Apakah ini menjadi satu keanehan? Atau apakah ini menjadi satu kebetulan? Bahwa 3 nama murid ini, Petrus, Yakobus, Yohanes ini, yang diartikan batu itu, batu yang pada saat itu dimaksudkan adalah Taurat, digantikan oleh kasih karunia Allah melalui dan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga sosok 4 orang pada saat itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ditambah Tuhan Yesus sendiri, menjadi satu kalimat batu yang adalah Taurat itu telah digantikan oleh kasih karunia Allah melalui dan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi satu pengajaran tersendiri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena batu yang dipahami sebagai satu gambaran di dalam keyakinan orang-orang Yahudi yang ada di dalam hukum Taurat, itu adalah merupakan satu keyakinan yang menuntun akan kepentingan diri manusia itu sendiri pada akhir tujuan sebagaimana yang dituntun oleh Tuhan
yaitu di dalam satu kehidupan dan demi untuk kehidupan manusia. Tetapi itu belum menjadi sesuatu hal yang selesai, belum menjadi sesuatu hal yang tuntas. Karena apa yang menjadi tuntunan Allah di dalam hukum Taurat itu, untuk supaya manusia memiliki satu kehidupan yang patuh, memiliki satu kehidupan yang setia, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah atau hukum Tuhan. Terbentuknya sikap karakter di dalam perbuatan bangsa Israel, umat Tuhan di dalam hukum Taurat itu harus boleh dapat dilengkapi, disempurnakan melalui dan di dalam kasih karunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes yang dalam bahasa Yunaninya artinya kasih karunia, yang dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu, mari itu menjadi satu berkat, menjadi satu hikmat yang membuat hingga saat ini di dalam anugerah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi suatu kebahagiaan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau memang peristiwa transfigurasi itu membuat satu keheranan bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada saat itu, menyaksikan akan satu kemuliaan Tuhan, sehingga mau berkata apalagi, Petrus saking bingungnya mau bilang apa ketika berada di dalam satu keheranan menyaksikan peristiwa transfigurasi pada saat itu. Sehingga Petrus tidak, karena saking bingungnya, tidak ada kata-kata yang bisa dikatakan selain ingin mendirikan 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Itu tanggapan, itu adalah satu respon betapa bahagianya 3 murid ini yang diungkapkan melalui Petrus mau mendirikan 3 kemah. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Yang dikehendaki oleh Tuhan Allah adalah suara yang keluar, yang didengar melalui awan, di balik atau di dalam awan, yang pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Estokno panjenengane, dengarkanlah dia. Apa yang menjadi satu penekanan di dalam suara dengarkanlah dia, itu yang menjadi penekanannya. Alasannya kenapa Bapak Ibu harus menekankan dengarkan dia? Karena di bawah gunung itu, karena di dalam kalangan masyarakat Yahudi pada saat itu banyak yang memperbincangkan tentang makna kebangkitan orang mati. Kita semua tahu bahwa ada golongan Yahudi yaitu Saduki yang percaya kepada Tuhan Allah tetapi tidak mempercayai akan kebangkitan orang mati. Masih ramai dibicarakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu peristiwa transfigurasi di Gunung Hermon itu menjadi satu peristiwa yang menuntun, yang sekaligus menguatkan Petrus, Yakobus, Yohanes jangan bimbang untuk melaksanakan apa yang menjadi pengajaran Yesus pada saat itu. Melaksanakan dengan segala konsekuensi, resiko apapun, jangan berubah arah tujuan, tugas dan tanggung jawab para murid. Oleh sebab itu suara dari balik awan itu menegaskan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah ini akan membangun satu keyakinan, akan membangun satu rasa sikap mempercayai, dengarkanlah dia. Sehingga juga nampak di dalam satu sikap kesetiaan, menjadi murid-muridnya yang setia, penurut seperti apa yang menjadi pengajaran Yesus yang masih harus menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu itu yang menjadi satu gambaran, menjadi suatu penjelasan apa yang ada di dalam teks kitab Markus 9:2-9 ini. Tetapi yang menjadi satu introspeksi bagi kita saat ini, mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam suasana pandemi ini, masihkah kita menjadi orang-orang yang berbahagia melihat akan kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau di dalam psikologi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebahagiaan atau menjadi orang yang berbahagia ini, itu bisa menjadi suatu kekebalan di dalam
tubuh kita. Kalau memperhatikan akan satu teori Gary, psikolog, mengatakan dengan teorinya EFT, Emotional Freedom Technical, EFT itu tidak menjelaskan apabila emosional seseorang itu cair, emosional seseorang itu sampai di dalam satu ketenangan, seperti satu kebahagiaan, itu akan membangun imunitas, kekebalan daya tubuh di dalam diri orang itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi pengajaran, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah, kasih karunia Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu kalau ditujukan kepada kita, tentu tidak ada jawaban yang tidak dari kita, di dalam keluarga kita. Semua akan menjawab, seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo akan menjawab, kami masih berbahagia di tengah-tengah suasana pandemi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, makna kebahagiaan ini, berkat kebahagiaan ini harus kita jaga, melalui dan di dalam iman keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemuliaan Allah saat ini sedang dinyatakan kepada kita semua, kepada umatnya, kepada dunia, melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan 3 hal, supaya kita bisa menjaga, menjadi orang-orang yang berbahagia karena melihat kemuliaan Allah di dalam diri anaknya itu. Bagaimana dan apa yang harus kita perhatikan sebagai upaya untuk menjaga kebahagiaan itu? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka adalah saksi-saksi yang boleh dapat melihat peristiwa transfigurasi, kemuliaan Allah pada saat itu di Gunung Hermon pada saat itu. Mereka adalah saksi kemuliaan Allah. Begitu pula pada saat ini, pada kita semua, pada zaman akhir ini, kita juga adalah para saksi itu. Menyaksikan akan kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Nah, ketika kita menyaksikan, kalau kita mengakui menjadi saksi akan kemuliaan Allah, karena kita meyakini kemuliaan itu dinyatakan di dalam berkat-Nya, kemuliaan itu dinyatakan di dalam karyanya, kemuliaan itu dinyatakan di dalam kuasanya, kemuliaan itu dinyatakan di dalam penyertaannya, kemuliaan itu dinyatakan di dalam kasih, kemuliaan itu dinyatakan di dalam pengampunan, kemuliaan itu dinyatakan di dalam pemeliharaan, dan kemuliaan Allah masih banyak dinyatakan di dalam kehidupan kita satu persatu hingga saat ini. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara-saudara, supaya kita bisa menjaga menjadi orang-orang yang berbahagia melihat kemuliaan Allah, mari kita dengarkan sekali lagi kata dengarkanlah Dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Itu tidak menekankan kata mendengarkan itu. Kata mendengarkan itu tidak memberikan satu penekanan kepada kita semua untuk meyakini, untuk mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia apa yang menjadi tuntunan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi ada suatu kebimbangan di dalam suasana pandemi ini. Jangan lagi ada suatu keputusasaan di dalam suasana pandemi ini. Berbahagialah, menjadi orang-orang yang berbahagia karena melihat akan kemuliaan Allah di dalam diri anaknya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Petrus, Yakobus, Yohanes adalah merupakan bagian di dalam rencana Allah yang besar. Dan itu masih dilanjutkan oleh kita. Siapakah penerus mereka yang menyaksikan kemuliaan transfigurasi itu? Siapakah yang meneruskan mereka? Adalah gereja. Siapakah gereja itu? Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, gereja-gereja Tuhan, dan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kitalah yang meneruskan tugas para rasul itu pada zaman akhir ini. Sehingga kita harus menyadari masih menjadi bagian di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, berdasarkan 3 hal ini menjadi saksi dan juga mau mengapresiasi tentang kata dengarkanlah, dan juga menyadari akan keterlibatan di dalam rencana dan kehendak Allah menuju kepada satu kesempurnaannya. Itulah Allah menjaga kita semua
dengan berkat anugerah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Anugerah kebahagiaan ini, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita tanggapi dengan kita mau menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Tentu apa yang menjadi karya pemeliharaan Tuhan Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur, supaya kita tetap menjadi umat-Nya yang berbahagia karena melihat kemuliaan Allah melalui dan di dalam pengorbanan anak-Nya itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua boleh dapat mendadar diri kita masing-masing sebagaimana yang ada di dalam satu tuntunan peratelan sakramen perjamuan pada saat ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan sebagai alat untuk pengujian diri kita. Sebelum kita menerima, Bapak Ibu dan saudara-saudara menerima sakramen perjamuan, marilah sekali lagi menguji diri kita masing-masing supaya anugerah kebahagiaan itu terjaga sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawaban Bapak Ibu dan saudara-saudara? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan penyesalan dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah dan kehendak Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mempersiapkan diri kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 25, kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Allahku di Cahayamu. Dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang telah ditumpahkan, dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna. Sebelum kita menerima pelayanan sakramen perjamuan ini, mari kita hening sejenak, menghayati akan karya pemeliharaan Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini sedang bersemayam dan juga sedang mengatakan akan banyak penyertaannya, supaya kita memperoleh satu penyegaran di dalam kehidupan iman keyakinan kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Marilah dan makanlah bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh yang dikorbankan itu menjanjikan satu kehidupan yang berbahagia bagi umatnya yang menyaksikan, melihat, meyakini akan kemuliaan Allah.
umatnya yang percaya kepadanya. Belum-belum penderitaan itu menjadi jalan kebenaran dan hidup, supaya setiap orang yang menderita di dalam kehidupan meyakini masih menjadi orang-orang yang berbahagia karena mereka akan menyaksikan tatapan kemuliaan kasih karunia Tuhan. Adakah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum menerima atau menyiapkan roti ini? Terimalah dan makanlah dengan penuh ucapan syukur. Begitu pula anggur yang ada di dalam cawan ini, sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah yang telah ditumpahkan memberikan dan menjadikan suatu jaminan, menyatakan akan janji Allah di dalam kehidupan orang-orang yang bertobat, yang percaya di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Janganlah keraskan hatimu di dalam setiap penderitaan, karena anugerah kebahagiaan Tuhan Allah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan juga mengasihi akan sesamanya. Terimalah anggur itu, dan percaya bahwa darah pengorbanannya telah ditumpahkan menjadi penggenapan akan karya Allah, untuk menjadikan dan menjadi satu jaminan akan anugerah kebahagiaan di dalam satu kehidupan umat Tuhan hingga akhir zaman. Siapkanlah anggur sebagai lambang persekutuan dengan darah Kristus ini dengan sepenuh hati. Adakah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini belum menerima anggur ini?
terimalah dan minumlah dengan penuh ucapan syukur. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menanggapi sebagai satu ungkapan rasa syukur terima kasih kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan khusus kita. Persembahan perjamuan kudus ini akan diiringi dengan NKB 134, bait 1 dan 2, terima kasih ya Tuhanku. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Kita akhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kami mengucapkan puji dan syukur atas anugerah kebahagiaan yang menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang berbahagia, yang menyatakan akan kemuliaan-Mu ya Tuhan, di mana hingga saat ini kami meyakini kemuliaan itu masih dan sedang terjadi di dalam segenap kehidupan kami. Lebih-lebih di dalam anugerah iman keyakinan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak akan pernah hilang kemuliaan Tuhan Allah di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada saat ini lambang pengorbanannya, tubuh dan darahnya
telah kami terima melalui sakramen perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang berkenan menyempurnakan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati pelayanan sakramen perjamuan ini ya Tuhan, supaya dengan makna roti dan anggur ini sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Kristus ini memelihara diri kami menjadi orang-orang yang berbahagia di tengah-tengah situasi suasana pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah kami untuk boleh dapat meneruskan perjalanan kehidupan kami di zaman akhir ini. Mampukanlah kami untuk boleh dapat bersaksi. Mampukanlah kami untuk boleh dapat mewujud nyatakan makna dengarkanlah Dia. Begitu pula mampukanlah kami untuk selalu menjadi bagian rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan pelayanan sakramen perjamuan ini semakin memberikan satu motivasi kepada kami semua. Tidak akan kami berhenti atau mudah dikalahkan oleh situasi pandemi COVID-19. Walaupun segala sesuatunya masih di dalam keterbatasan, tetapi Engkau sudah memberikan jalan melalui media elektronik. Biarlah ibadah elektronik ini juga menjadi berkenan di hadapan Tuhan, memelihara akan anugerah kebahagiaan kami, karena kami masih menyaksikan dan menghayati dan mengakui akan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan istimewa kami. Semuanya berasal dari Engkau. Engkau sendiri yang berkenan menganugerahkan dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang berbahagia melalui setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Begitulah berkat di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyempurnakan, yang telah menyatakan akan anugerah pengampunan Tuhan Allah kepada kami semua. Kiranya Engkau yang berkenan menyempurnakan persembahan istimewa kami ini. Bapa, kami akan mengakhiri peribadatan kami pada hari Sabat-Mu ini. Terdapat dosa cacat celah kami, ampunilah kami. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami dan senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap karya penyertaan, di dalam karya pertolongan, hikmat, dan di dalam setiap tuntunan Tuhan yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan akhiri peribadatan kita saat ini dengan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita nyatakan tanggapan pengutusan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku.
yang terkasih, dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undulah dari tempat ini. Menjadilah orang-orang yang berbahagia, karena kemuliaan Tuhan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus masih diberlangsungkan, masih boleh dapat dinyatakan di dalam segenap kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati saudara-saudara, terimalah akan berkat-Nya. Hanya di dalam kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi orang-orang yang berbahagia karena melihat akan kemuliaan kasih karunia Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk doa secara pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumboto yang telah melayani ibadah pada hari ini, organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, tim multimedia yang melayani pada hari ini, dan Bapak Ibu penerima tamu. Tuhan memberkati. Marilah kebaktian kita akhiri dengan bangkit berdiri, kita pujikan dari nyanyian rohani 85 bait pertama, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku.